Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Di sini kami menganalisis laporan keuangan dari PT Bukit Asam Tbk. Kami dari kelompok 4, kelas A, angkatan 2019. Nah, di sini kami beranggotakan 7 orang, yang dimana pertama itu ada Ayun dari Talandung, NPM 3, kemudian ada Novita Sari, NPM 13, lalu ada Dwi Nur Cahyani, NPM 24, kemudian ada saya, Asep Taufik Hidayat, NPM 30, lalu ada Diko Wahyudi, NPM 31, kemudian ada Windy Eka Febrianti, NPM 33, dan terakhir ada Alna Yusniar, NPM 35. Mungkin untuk pembahasan yang pertama itu akan langsung dibahas atau dipandu oleh saya. Yang pertama di sini membahas mengenai rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Nah, rasio likuiditas juga dikenal sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Nah, terdapat jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio, kemudian yang kedua ada rasio kas atau kas ratio, dan yang ketiga itu ada rasio sangat lancar atau quick ratio. Nah, yang pertama di sini ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Nah, untuk mencari rumus atau mencari rasio lancar di sini itu mempunyai rumus, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, di sini kami telah menganalisis rasio lancar dari PT Bukit Asam. Untuk tahun 2018 itu sejumlah 11.426.678. Untuk aset lancarnya dibagi kewajiban lancar sejumlah 4.935.696, di mana menghasilkan 231,51% atau 2,32%. Nah, kemudian untuk tahun 2019-nya PT Bukit Asam punya aset lancar sejumlah 11.679.884 dibagi dengan kewajiban lancarnya sejumlah 4.691.251 yang menghasilkan 248 atau 0,98% atau 2,4%. Nah, di mana dilihat dari hasil perhitungan di atas, rasio lancar PT Bukit Asam baik di tahun 2018 maupun tahun 2019 itu di atas 1 dan perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menandakan bahwa PT Bukit Asam ini memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi utangnya atau melunasi kewajibannya, karena perbandingan aset yang dimilikinya lebih besar daripada kewajiban yang harus dibayarkan. Kemudian yang kedua ada rasio kas atau kas rasio. Nah, kas rasio di sini itu rasio yang bisa digunakan untuk menilai perbandingan antara total kas dan setara kas pada suatu perusahaan dengan kewajiban lancar yang ada di dalamnya. Nah, untuk mencari rasio kas atau rumusnya adalah kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Nah, di sini ada rasio kas dari PT Bukit Asam pada tahun 2018 untuk kas ditambah dengan setara kasnya itu sejumlah 6.301.163 dibanding dibagi kewajiban lancar itu sejumlah 4.935.696 atau sejumlah dengan 127,66% atau 1,28. Nah, untuk di tahun 2019 kas ditambah setara kas itu sejumlah 4.756.801 ya, atau itu dibagi kewajiban lancar jumlah
4.691.251 yang menghasilkan 101,39% atau 1,1%. Nah, di sini dilihat dari perhitungan rasio kas PT Bukit Asam, perusahaan memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Karena nilai rasio kasnya mencapai standar atau berada di atas 1. Tetapi rasio kas PT Bukit Asam mengalami penurunan rasio dari 1,28 di tahun 2018 menjadi 1,1 di tahun 2019. Mungkin untuk pembahasan yang saya sampaikan cukup sekian. Dilanjut terkait rasio sangat lancar atau quick rasio, dan selanjutnya akan dipandu oleh yang dari Talandung. Mangga, saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio sangat lancar atau quick ratio. Itu rasio sangat lancar atau quick ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba. Nah, di sini bisa dilihat rumus dari rasio sangat lancar atau quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, berikut adalah rasio sangat lancar dari PT Bukit Asam Tbk. Di tahun 2018 yaitu Rp11.426.678 dikurangi Rp1.551.135 dan kemudian dibagi Rp4.935.696 atau hasilnya dengan 200,0,8% atau juga bisa jadi 2,01%. Nah, kemudian di tahun 2019 yaitu Rp11.679.884 dikurang Rp1.333.064 dan dibagi Rp4.691.251. Kemudian hasilnya yaitu 219,48% atau 2,19%. Lanjut. Nah, di sini juga ada rasio leverage, yaitu rasio yang merupakan rasio yang digunakan untuk sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang secara umum. Rasio leverage berkaitan dengan penggunaan hutang oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional. Lanjut. Nah, di sini juga bisa dilihat yaitu ada jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama ada debt to asset ratio, kemudian ada debt to equity ratio, dan yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novitasari. Ya, selanjutnya itu yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR, di mana debt to asset ratio DAR ini adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau sebesar utang. Rumus dari DAR ini adalah total debt dibagi total aset. Nah, ada juga debt to asset ratio atau DAR dari PT Bukit Asam Tbk. DAR 2018, total debt-nya itu Rp7.903.237 dibagi total aset Rp24.172.933 sama dengan 32,69% atau 0,33. Ada juga DAR 2019-nya, total debt-nya itu Rp7.675.226 dibagi total aset Rp26.098.52 sama dengan 29,4% atau 0,29. Nah, berdasarkan hasil perhitungan DAR ini, PT Bukit Asam menunjukkan adanya perubahan antara tahun 2018 dengan tahun 2019, di mana di tahun 2018 perusahaan memiliki utang lebih banyak sebesar 32,69% atau 0,33 dibandingkan dengan utang di tahun 2019 sebesar 29,4% atau 0,29. Jadi,
Dari rasio tersebut, besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang pada tahun 2018 lebih besar 3,29% dibandingkan dengan tahun 2019. Ada yang kedua, debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio yang digunakan untuk membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri untuk jaminan utang. Rumus dari DER ini adalah total debt dibagi total equity. Berikut adalah debt to equity ratio atau DER dari PT Bukit Asam Tbk. DER 2018 total debt-nya itu sebesar Rp7.903.237 dibagi dengan total equity-nya Rp16.269.696 atau sama dengan 48,57% atau 0,49. Sedangkan DR 2019-nya total debt-nya itu sebesar Rp7.675.226 dibagi dengan total equity Rp18.422.826 sama dengan 41,66% atau 0,42. Nah, dari total DER PT Bukit Asam ini, pada tahun 2018, presentase penggunaan utangnya lebih banyak, yaitu sebesar 48,57%. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan memiliki persentase utang yang lebih rendah, yaitu 41,66%, dan memiliki modal yang lebih tinggi. Yang ketiga, dari rasio leverage adalah long term debt to equity ratio atau LTDR. LTDR atau long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut Fahmi, 2013-182 mengatakan bahwa long term debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal. Nah, rumus dari LTDR ini adalah long term debt dibagi equity. Berikut adalah long term debt to equity atau LTDR dari PT Bukit Asam Tbk. LTDR 2018 PT Bukit Asam Tbk long term debt-nya itu sebesar Rp2.967.541 dibagi equity-nya Rp16.269.696 sama dengan 18 dibagi 23% sama dengan 18,23% atau 0,18. LTDR 2019-nya, long term debt-nya sebesar Rp2.983.975 dibagi equity-nya Rp822.826 sama dengan 16,19% atau 0,16%. Nah, berdasarkan perhitungan dari LTDR PT Bukit Asam ini, dapat diketahui bahwa jaminan pinjaman utang jangka panjang pada perusahaan ini sebesar 18,23% pada tahun 2018 dan 16,9% pada tahun 2019. Dan dapat dihitungkan karena LTDR di tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan LTDR di tahun selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Di sini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Dan rasio aktivitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berikut jenis-jenis yang termasuk dalam rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover atau perputaran aktiva. Lalu yang kedua ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Yang ketiga ada receivable turnover atau perputaran piutang. Lalu yang keempat ada average collection period atau periode penagihan rata-rata. Yang pertama, total aset turnover atau perputaran aktiva.
Total asset turnover merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi, semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik. Yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Rumus dari total aset turnover atau perputaran aktiva adalah penjualan dibagi total aset. Lalu berikutnya adalah total aset turnover atau perputaran aktiva PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2018, penjualan sebanyak 21.166.993 dibagi dengan total aset 24.172.933 yang dimana didapat 0,88 kali. Lalu tahun 2019, total penjualan ada 21.787.564 dibagi dengan total aset 26.098.052 yang didapat 0,83 kali. Yang kedua, inventory turnover atau perputaran persediaan. Inventory turnover atau perputaran persediaan merupakan suatu rasio keuangan yang mempresentasikan hubungan antara harga pokok persediaan barang dagangan dan persediaan akhir periode. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek, demikian pula sebaliknya. Rumus dari inventory turnover atau perputaran persediaan adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Berikut adalah inventory turnover atau perputaran persediaan PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2018, total penjualan 21.166.993 dibagi dengan total persediaan 101.551.135 dan didapatkan 13,65 kali. Lalu pada tahun 2019, total penjualan 21.787.564 dibagi dengan total persediaan 100.383.064 dan didapatkan perputaran persediaan yaitu 15,75 kali. Sekian penjelasan dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus ada receivable turnover atau perputaran piutang. Receivable turnover atau perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan utang selama satu periode. Semakin tinggi rasio, maka menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang makin rendah dan tentunya kondisi ini semakin baik bagi perusahaan. Rumus dari receivable turnover yaitu ada penjualan bersih dibagi piutang. Receivable turnover atau perputaran piutang PT Bukit Asam Tbk 2018 21.166.993 dibagi 2.521.257 rupiah sama dengan 8,39 kali. Terus pada tahun 2019 21,787,564 dibagi 2.482.837 rupiah sama dengan 8,77 kali. Terus ada average collection period atau periode penagihan rata-rata adalah suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyak waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk merealisasikan penjualan kredit. Rumus dari average collection period adalah 365 hari dibagi perputaran piutang. Berikut adalah average collection period PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018, 365 hari dibagi 8,39 sama dengan 43,5 hari. Terus pada 2019, 365 hari dibagi
8,77 sama dengan 41,6 hari. Yang C, rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Nah, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga return on asset atau ROA, yang keempat return on equity atau ROE, yang kelima return on investment atau ROI. Selanjutnya, yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin atau margin laba kotor merupakan perhitungan antara penjualan dengan beban. Gross profit margin ini merupakan rasio profitabilitas yang menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan tersebut. Rumus dari gross profit margin yaitu penjualan bersih dikurangi HPP dibagi dengan penjualan bersih. Berikut adalah gross profit margin PT Bukit Asam Tbk. Yang tahun 2018 yaitu Rp21.166.963 dikurangi Rp12.621.200 dibagi dengan Rp21.166.993 sama dengan 40,37% atau 0,40. Kemudian yang tahun 2019-nya yaitu Rp21.787.564 dikurangi dengan Rp14.176.060 dibagi dengan Rp21.187.564 sama dengan 34,93% atau 0,35. Next. Kemudian yang kedua ada net profit margin. Net profit margin adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi net profit margin, maka akan semakin baik pula operasi dari suatu perusahaan. Rumus dari net profit margin yaitu laba bersih dibagi pendapatan. Berikut adalah net profit margin PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2018, yaitu ada Rp5.121.112 dibagi Rp21.166.993 sama dengan 24,19% atau 0,24. Kemudian yang tahun 2019-nya Rp4.064.394 dibagi dengan Rp21.787.564 sama dengan 18,54% atau 0,18. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas aset menjadi laba bersih. Semakin besar ROA sebuah perusahaan, maka semakin baik. Adapun rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset. Adapun ROA pada PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2018 yaitu laba bersihnya Rp5.121.112 dibagi Rp24.172.933 sama dengan 21,18% atau 0,21. Pada tahun 2019-nya laba bersihnya Rp4.040.000
1.394 dibagi 26.098.052 rupiah atau 0,15. Nilai return on asset pada Bukit Asam menghasilkan tingkat pengembangan atau aset sebesar 21,18 pada tahun 2018 dan 15,48% pada tahun 2019. Artinya perusahaan mengalami penurunan pengembalian atas aset menjadi laba bersih. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Adalah rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Semakin tinggi return on equity dari sebuah perusahaan, maka akan semakin besar peluang untuk memaksimalkan potensi dividen untuk dibayarkan pada pemegang saham. Adapun rumusnya yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Dan perhitungan return on equity pada PT Bukit Asam yang pertama tahun 2018 yaitu 5.121.112 rupiah dibagi 16.269.696 rupiah sama dengan 31,43% atau 0,31. Pada tahun 2019 laba bersihnya 4.040.394 dibagi 18.422.826 rupiah sama dengan 21,93% atau 0,22. Return on equity pada PT Bukit Asam selama 2 tahun mengalami penurunan sebesar 0,09, yang artinya perusahaan tidak mampu meningkatkan dan mendayagunakan seluruh ekuitas untuk menghasilkan laba bersih yang besar. Yang terakhir ada return on investment atau ROI. ROI adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk mengukur kemampuan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan per hasil. Adapun rumus dari return on investment yaitu total penjualan dikurangi biaya investasi dibagi total penjualan. Adapun ROI pada PT Bukit Asam Tbk yang pada tahun 2018 total penjualannya 21.100 1.576.781 rupiah dibagi 21.166.993 sama dengan 92,55%. Dan pada tahun 2019 total penjualannya 21.784.564 rupiah, 778 rupiah dibagi 21.787.564. ROI pada Bukit Asam Tbk pada tahun 2019. Sekian penjelasan dari saya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan dari poin A sampai poin D terakhir tadi sampai profitabilitas. Mungkin bisa ditarik kesimpulan ya. Jadi dalam suatu analisis sebuah laporan keuangan perusahaan itu ada beberapa aspek yang harus dianalisis. Yaitu ada
rasio. Yang pertama ada likuiditas, kemudian kedua ada leverage, ketiga ada aktivitas, dan keempat ada profitabilitas. Nah, dari keempat aspek tersebut wajib dianalisis dengan baik oleh setiap perusahaan karena supaya nanti persentase hutang dan modal itu dapat terpantau dengan jelas dan dapat menghindari terjadinya kerugian pada suatu perusahaan. Nah, mungkin untuk kesimpulan ini menutup penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.